Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqala aidan kaqouli Ya'qub alaihissalam, innama ashku bati wa husni ilallahi. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muttaqin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur atas karunia Allah, atas limpahan nikmatnya, inayahnya, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan perintahnya, kemudian dilanjutkan dengan kajian Islam yang tujuannya untuk meluruskan niat kita, untuk memperbaiki amal-amal kita, dan tujuan yang paling utama di antaranya kita yaitu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Sedikit kemarin kita sebelumnya membahas tentang makna sabar dan hakikat sabar. Sebagaimana sabar ini merupakan amalia yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya agar senantiasa bersifat sabar. Sebagaimana Allah senantiasa bersama hamba-hambanya yang sabar. Demikian pula kalau kita menghadapi sebuah ujian, biasanya kita itu mengadu ke sahabat, mengadu ke teman, mengadu kepada orang-orang terdekat, berkeluh kesah dan lain sebagainya. Apakah boleh? Boleh. Kalau kita punya masalah, sementara kita tidak paham dengan masalah yang kita hadapi, maka perlu adanya bimbingan di antara kita kepada orang yang lebih paham dari kita. Kalau kita tertimpa sebuah masalah, jangan sampai kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan para ahli bijak, yaitu beliau mengatakan, wa idza sakauta ila ibni adam innama tuska rahim ila alladzi la yarham. Jikalau kalian mengadukan kepada anak Adam, mengadukan kepada sesama kita, sungguh kalian juga mengadukan kepada Zat yang Maha Pengasih, bahwasannya Zat yang Maha Pengasih tidak penyayang. Kalau kita punya masalah, kemudian kita mengadukan dulu kepada manusia, tidak mengadukan dulu kepada Allah, seakan-akan seperti kita itu mengadukan Allah itu enggak Maha Penyayang. Allah adalah Zat yang tidak bisa memberikan solusi. Jadi, itu perkataan orang-orang ahlul hukama. Ya, kalau kita punya masalah boleh kepada siapapun, tapi yang pertama kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasakwa nau'ani. Sakwa itu apa, Pak? Madul. Kalau kita punya masalah, siapa yang kita tuju? Pertama adalah sakwa ilallahi wa hadi la tunafiyas sabri. Jadi pertama yang kita adukan masalah itu kepada Allah. Ini tidak bisa menghilangkan sabar kita. Jadi kalau orang punya masalah kemudian mengadu kepada Allah, tidak hilang kesabarannya. Sifat sabar senantiasa tetap tertanam. Kenapa? Karena yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaqouli Ya'qub alaihissalam, sebagaimana ungkapan yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam,
Beliau mengatakan innama asku badhi wa husni ilallah. Surat Yusuf ayat ke-86. Sesungguhnya diriku kalau mengadu tentang keluh kesah saya, tentang kelemahan saya, tentang kesedihan saya, ilallah, cukup kepada Allah. Ini termasuk pelajaran. Kalau ada masalah apapun, yang pertama kita tuju kesedihan kita, masalah kita, kesulitan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat sabar. Sebagaimana dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat ke-73. Fasabarun jamil, bersabarlah dengan sabar yang benar. Ada orang yang sabar tapi enggak benar. Ada orang sabar tapi benar. Nah, kita termasuk seperti apa sabar kita? Sebagaimana wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Sebagaimana yang kedua adalah jika seseorang itu diberikan sesuatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari segala sesuatu, maka yang layak kita dapatkan itu adalah sifat sabar. Jikalau kita diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari segala-galanya, yang paling utama itu sabar. Perkataan siapa? Al-Hukama. Adapun yang kedua, as-sakwa al-mubtaliyah bilisanil hal wa awil miqali. Yaitu seseorang yang tertimpa musibah sehingga dia mengadu tentang perkataannya, tentang perbuatannya, termasuk kepada manusia. Sabar, tapi sabarnya itu dia itu mengadukan kepada manusia tentang keadaannya, baik dengan ucapan. Fahadhihi la tajma'u sabra bal tadahu wa tabtuluhu. Kalau seperti ini, maka tidak terkumpul yang namanya sabar. Kalau orang punya masalah, langsung ngomong sama orang, curhat sama orang, justru ini bisa membatalkan yang namanya sabar. Berarti nggak boleh Ustaz kalau masalah. Iya boleh, tapi jangan semua orang dikasih tahu. Masalah kita dikasih tahu. Siapa yang layak kita ajak bicara? Orang-orang yang terjaga kerahasiaannya, orang yang benar-benar paham tentang agama. Jangan semuanya dicurhati. Wah, iki ketokane aku enak iki gak duwe duit iki. Delok kanca sing ketokane duwe akeh sapa iki. Wah, mau cerita ngalor ngidul. Nah, percuma sampean nggih. Tidak akan dikasih solusi, nggih. Mungkin dikasih solusi, mungkin dibantu gitu aja, nggih. Sehingga pendewasaan spiritualnya enggak ada. Ketika orang diuji oleh Allah, kemudian lari kepada manusia, berarti spiritualnya enggak bisa dewasa, nggih. Seperti anak-anak. Nah, seperti itu, nggih. Sebagaimana wan nafsul matiyatul abdu allati yusiru alayya ilal jannati awin nar. Maka sesungguhnya ketika seseorang tidak sabar, itu akan dikuasai oleh yang namanya nafsu. Sebagaimana nafsu matiyatul abdu allati yusiru alayya ilal jannati awin nar. Sebagaimana nafsu itu senantiasa seperti kendaraan atau kereta ya, kereta. Matia itu kereta kencana gitu. Seperti kereta kencana bagi seseorang hamba yang bisa mengantarkan kepada surga maupun neraka. Orang itu kalau punya nafsu, Pak, bisa masuk surga. Orang punya nafsu bisa masuk neraka. Tergantung bagaimana kita memfungsikan yang namanya nafsu. Wa sabrulaha bimanzilatil al-khitami wazimami lil matiyah. Adapun sabar merupakan bagian dari pada tali kekang atau pengendali sabar. Kalau sabar tidak punya tali kekang, tidak punya pengendali, itu berbahaya. Fa in lam yakun lil matiyah khitami wala zimamin saradat fi kulli madzahib. Jikalau sabar itu yang tidak memiliki tali kekang dan tidak punya kendali,
Sehingga kesabaran tersebut akan meluncur seperti sesuatu yang tidak punya arah. Kesabarannya itu enggak terarah. Tinggi. Sebagaimana wahafdha min khutbatil Hajjaj, sebagaimana ketika Imam Al-Hajjaj beliau berwasiat dalam khutbahnya. Al-Hajjaj ini termasuk dulu seorang ulama yang alim, kemudian diangkat dari seorang gubernur, lalu dia banyak berbuat kezaliman. Tapi kezalimannya terarah, Pak. Dan tidak sedikit sahabat-sahabat Rasulullah juga banyak korban yang dihukum mati sama beliau atas kebijakannya. Sehingga khilaf di antara ulama bagaimana Al-Hajjaj ini. Ada yang mengatakan dia ini termasuk orang yang alim, ada yang mengatakan orang yang dolim. Bahkan Hasan Al-Basri ini ulamanya kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah Hasan Al-Basri mengatakan bahwasannya tidak layak kita mengikuti Al-Hajjaj karena dia adalah seorang pemerintah yang dolim. Tapi beliau sebelum meninggal dunia, dia dalam keadaan husnul khotimah, mengucapkan kalimat syahadat. Ulama asalnya, karena kebijakannya sehingga banyak orang yang dirugikan, sehingga banyak sahabat-sahabat yang memberontak. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan jangan berontak, karena Rasulullah melarang memberontak kepada siapapun penguasa walaupun itu dolim. Ya, sehingga banyak korban sahabat-sahabat yang memberontak. Ini kita termasuk sebagai bentuk ibrah pelajaran kepada kita. Sedolim apapun perintah kita harus sabar. Sebagaimana kata Al-Hajjaj, beliau mengatakan iqda'u adhin nufus. Iqda'u mongko podo sampaikan. Iqda'u bisa dikatakan tegurlah jiwa-jiwa ini, nafsu-nafsu ini. Fa innaha tul'atu ila kulli su'. Karena setiap sesuatu yang namanya nafsu senantiasa muncul atau mengarah kepada kejelekan. Tolong tegurlah, tahanlah nafsu, karena nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Farahimallahu imra'an ja'ala nafsi khitaman wa zimaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada seseorang yang mana dia menjadikan nafsunya itu memiliki kendali dan tali kekang. Kalau seseorang punya nafsu kemudian ada pengendalinya, apa? Itu sabar. Faqadaha bi khitamiha ila taatillah. Sebagaimana tali kekang tersebut bisa mengarah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfiha bi zimamiha an ma'asillah. Demikian pula tali kekang tersebut bisa menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan duwe sabar. Semuanya orang punya sabar. Tapi sabarnya tidak punya tali kekang, tidak ada kendalinya. Bisa maksiat, bisa taat. Tapi kalau punya tali kekang, biasanya bisa membuat orang taat, bisa menghindari perbuatan maksiat. Kalau sampai punya sabar, punya nafsu, punya tali kekangnya. Sebagaimana fa inna sabra an maharimillahi aisarun minas sabri ala adzabihi. Sesungguhnya seseorang yang sabar menghindari dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah, lebih gampang daripada sabar menghadapi siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sabar berbuat maksiat itu gampang, Pak. Sabar dalam berbuat taat itu gampang daripada sabar menghindari maksiat. Siapa yang nggak bisa sabar melaksanakan perintah Allah? Sabar, sholat, puasa, kuat. Tapi ada orang yang tidak sabar menghadapi maksiat. Nah, sesuatu yang sabar dalam menghadapi siksa Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat, bahkan lebih gampang orang yang menghindari berbuat maksiat. Contohnya seperti apa, Pak? Orang yang sabar takut kepada siksa Allah. Sulit, Pak. Orang yang memiliki hati seperti ini sulit sekali. Kalau orang menghindar dari maksiat itu masih ada nih. Tapi sabar takut ke atas adab Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia, yang tinggi kedudukannya. Pertama, yang paling rendah itu orang sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah.
Yang kedua, sabar menghindari apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi maksiat. Itu yang kedua, nggih. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, sabar terhadap siksa Allah. Makna siksa Allah ini bisa bermakna adabi, termasuk ujian. Sampeyan kabeh kancane duwe, sampeyan dhewe enggak duwe. Wangel itu, Pak. Semuanya orang itu diberikan kemudahan, sampeyan orang yang selalu kesulitan. Wah, itu sabarnya luar biasa itu. Enggak ada tandingannya itu. Sabar berbuat taat bisa. Kedudukannya masih rendah, lebih tinggi orang yang menghindari maksiat. Orang yang menghindari maksiat kalah dengan orang yang sabar ketika dia tertimpa musibah, tertimpa adabnya Allah. Mana jenis adab itu bisa berarti ujian. Ketika musibah, ternyata dia dalam keadaan sabar, selalu berbuat taat kepada Allah. Wa nafsu laha kuwatani. Nafsu itu memiliki dua kekuatan. Nafsu itu memiliki dua kekuatan. Yang pertama adalah kuwatul ikdami wa kuwatul ihjami, yaitu kuat dalam rangka untuk maju, kuat dalam rangka untuk bertahan. Nafsu itu ada kuat bertahan, ada kuat untuk bermaju. Fa haqiqatu sabru ayaja'ala kuwatul ikdami masufati ila ma yanfa'u. Adapun yang dikatakan definisi kuat nafsu, kuat secara maju, yaitu menjadikan kekuatannya mengarahkan kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Wa kuwatul ijami imsakan ama yadurruhu. Adapun kekuatan dalam rangka untuk bertahan dalam apa? Menjaga dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perkara yang membahayakan. Wa minan nasi mayasbiru ala qiyamil lail wa masaqatus siyam. Ada seseorang itu ada kalanya dia itu sabar ketika dia sholat malam, sabar ketika melaksanakan puasa, sabar. Ketika tahajud, dia mulail, sabar. Tapi di sisi lain wala sabra lahu alal amri wala yasbiru an min nadrati mahrumati. Ada orang sabar buat berbuat baik, puasanya luar biasa, sholat malamnya luar biasa, tapi wala yasbiru an nadrati mahrumati. Ternyata dia tidak sabar dalam perkara melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ngaji tapi jelalatan melo wedok ndelok ora pelire. Iku sapa apa iku? Lah ngoten nggih. Nah niki, Pak. Ada orang yang alim, ahli ibadah, tapi wedokan. Ndak oleh Ustaz yo gak apa-apa, mek sampean rapi, mek sampean nggodha bojone wong, enggak oleh ngoten niku. Ada orang sabar berbuat taat, tapi suka menggoda perempuan, ada banyak. Nggih. Nah ini termasuk hati-hati nggih. Wa minhum mayasbiru an nadrati wal iltifati ila suri. Ada seseorang yang dia itu sabar tidak melihat maksiat, nggih, tidak melihat di YouTube maksiat-maksiat perempuan macam-macam, nggih, dan kemudian menjaga pandangannya, nggih, dari perkara-perkara yang yang menyelisih syariat. Dia sabar. Wala sabru alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wal jihadi. Ada orang sabar, Pak, nggih, wis gak pengen maksiat-maksiatan. Tapi dia tidak sabar menyampaikan kebaikan. Tidak sabar ketika ada orang berbuat salah tidak ditegur. Ada. Wis jane awakmu seperti ngaku lapo. Ternyata keutamaan sabar yang paling mulia itu adalah menyampaikan kebaikan, menahan orang supaya tidak berbuat maksiat. Sepunten nggih ngapunten. Jenengan niku katane saya asli ini. Cuma ngoten niku kurang begitu etis, gak enak lah didelok wong. Nggih. Sabar, Pak, nggih. Ternyata nasihat itu penting, nggih. Menasihati seseorang ketika berbuat maksiat, ya harus tahu kondisi, nggih. Jangan diumbar. Mungkin via WA, ngapunten, kelihatannya ngeten. Napa niku sae ta? Kok mboten etis ketingali kelihatannya. Nah, niku termasuk, Pak. Sabar yang paling utama itu menyampaikan kebaikan, menolak perbuatan yang maksiat, menolak kemungkaran, dan berjihad di jalan Allah. Ada tahu Ustaz sabar itu berbuat baik. Oh iya.
Ya mudah-mudahan ada muncul para ulama-ulama yang bijaksana, menyampaikan aspirasi yang baik, menolak kemungkaran dengan cara yang baik. Gitu nggih. Jadi iki golongane mutakin iki FPI ta? Ndak nggih. Kita bukan FPI, tapi FPI saudara kita nggih. Sesama umat Islam ada saudara kita nggih. Kita berbaik sangka saja nggih. Itu termasuk akhlaknya orang beriman nggih. Kalau akhlaknya orang yang tidak beriman selalu seudon sama orang. Itu ahli bid'ah begini, ya nggak apa-apa, nggih. Jangan dikupas di grup, nggih. Nanti akhirnya ghibah, namimah, mengadu domba, muncul kebencian. Kita itu kadang hidup seperti ini, loh, Pak. Ngapunten, nggih. Kita lebih mengedepankan tahdzir, nggih. Langsung memvonis, menjudgment. Ini begini, ini bid'ah, ini syirik begini. Ya nggak apa-apa. Kadang kita lupa yang kedua ini. Kadang kita tidak mendoakan. Kita lebih mengedepankan tahdzir tanpa mendoakan. Nah, ini masalah sebenarnya. Sebenarnya orang yang bertauhid, orang yang beriman itu selalu ketika sampaikan yang hak, menyampaikan yang batil, ini hak, ini batil, kemudian doakan. Itu adabnya. Selama ini kan enggak kita tinggi. Tahdzir terus tahdzir tanpa mendoakan. Itu termasuk ini adab nafsu itu nggih. Nafsu menyampaikan kebenaran, sabar dalam menyampaikan kebenaran, sabar menolak kemungkaran dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan as-sabru syuja'atun nafs. Sabar itu adalah syuja'atun nafs. Pemberani, nggih. Jadi kalau orang sabar itu harus memiliki syuja'atun nafs. Jiwa yang pemberani. Wa min hahuna akhadul qail qaulu. Di sini dikatakan bahwasanya asuja'atu sabrun sa'atun. Karena keberanian dalam bersabar itu kadang sesaat, kadang berani, kadang enggak berani. Nggih. Wasabru wal jaza'u diddani, nggih. Adapun sabar dan keluh kesah itu termasuk perkara yang sangat bertentangan. Sabar, keluh kesah. Itu sesuatu yang bertentangan. Sabar itu ridho, Pak, nggih. Kalau orang sabar itu sebenarnya dia sabar, tapi gak ridho. Itu namanya apa? Jaza. Namanya keluh kesah. Begitu. Itu bukan sabar. Sabar itu ridho. Beda ya antara sabar dan keluh kesah. Sama-sama kena musibah, yang satunya ridho, satunya berkeluh kesah. Nah sampean ini termasuk sing nopo? Ketokane awak dhewe iki Pak golongan sing keluh kesah nggih. Sabar ketokane abot. Makanya perlu ngaji tazkiyatun nufus supaya kita semuanya belajar dari manusia jadi manusia yang sabar. Sebagaimana kama qala akhbarallahu azza wa jalla an alinar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penduduk neraka nggih, sawaun alaina ajazina am sabarna malana mim maiz. Surat Ibrahim ayat ke-21 nggih. Sebagaimana sama saja bagi kita keluh kesah dan sabar. Tidak ada bagi kita kecuali melarikan diri. Itu penduduk neraka mengatakan, bagi saya sabar dan keluh kesah itu podo ae. Sawaun alaina. Entah itu keluh kesah, am sabarna, malana mim mahis. Bagi kami sabar dan keluh kesah itu sama saja. Kita tidak bisa lari darinya. Itu perkataan orang-orang penduduk neraka. Calon-calon penduduk neraka. Kemudian kita masuk pembahasan aqsamus sabri. Pembahasan tentang pembagian sabar. Yang qasimus sabru bi'tibari muta'alliqihi ila salasati aqsamin. Terbagi sabar itu ditinjau dari segi hubungan sabar ya, atau secara objektivitas sabar itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, sabrun alal awamir wa ta'ati hatta yu'diha. Yaitu sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah sampai dia melaksanakan ketaatan dan perintah Allah. Yang pertama. Yang kedua, wasabru alal manahi wal mukhalifati hatta la yaqau fiha. Yaitu sabar menjauhi larangan Allah, menjauhi apa yang bertentangan dengan syariat-syariat Allah sehingga dia tidak jatuh dalam perkara tersebut. La yaqau fiha. Sabar melaksanakan perintah Allah atau ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar menjauhi sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Termasuk mengada-ada lah.
Wah ketokan iki kono acara ngene iki jaman Rasulullah ono apa gak ono. Sabar sampean, ojo dilakoni. Aku gak enak soal kabeh nglakoni kabeh. Gitu, Pak. Itu orang tua saya seperti itu, nggih. Saya punya ibu saya seperti itu, nggih. Kalau ketika tinggal apa ngene, gak iso nak, iso kate tak tinggalno. Sabar. Berarti enggak sabar. Seperti itu, nggih. Kemudian wasabru ala aqdari wal aqdiyati hatta lastakhtiha. Yaitu sabar terhadap takdir Allah dan qada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika dia dapat keputusan Allah, dapat takdir Allah seperti ini, la yastatiha, sehingga tidak menyesali. Ketika ada keluarganya yang meninggal, ya wis takdirnya Allah ya apa maneh. Wis qada ya Allah ketentuan kok ngene, meninggal. Anaknya meninggal, istrinya meninggal, suaminya meninggal, tetap hati sakit, hati merasa sedih. Tapi sabar dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi takdir Allah. Nah, ini Pak, ada 3 nih. Wa hadhi aqsamul hiya allati qila fiha la budda lil abdi man amara yaf'alu wa nahana yajtanibahu wa qadara yasiru alaihi. Maka 3 kelompok tersebut wajib bagi seseorang untuk melaksanakan perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Kemudian wajib bagi kita untuk menjauhi larangan Allah, wajib bagi kita untuk senantiasa sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada lagi sabar, nggih. Ini saya baru tahu Pak ngajar belajar namanya tazkiyatun nufus. As-sabru aidan nau'ani. Sabar juga dibagi 2 lagi. Pertama ikhtiyari wa tirori. Ada sabar yang namanya ikhtiyari wa tirori dan sabar ittiror. Kalau sabar ikhtiyari, sabar yang diusahakan. Kalau ittirori, sabar yang tidak boleh dia menolaknya. Harus sabar. Okay. Kalau sabar ikhtiyari contohnya, senengan buka usaha. Kemudian, kok gak laku yo? Kemudian berusaha bagaimana supaya laku. Ini usaha, sabar dalam rangka untuk mengusahakan. Membuat inovasi, harganya dimiringkan, diskonnya seperti ini. Kemudian tempatnya seperti ini. Ada diskonnya, inovasinya seperti ini. Itu sabar. Ada orang jualan kalau nggak sabar, ikhtiari Pak. Wis kokot. Makanya dalam berusaha, dalam berbisnis itu butuh sabar yang namanya sabar ikhtiari. Kemudian sabar ittirori. Sabar yang tidak dapat kita tolak. Seperti ada anak kita meninggal, keluarga kita meninggal. Sabar, ya Allah, tahu sabar sembuhkan ya Allah, sabar hidupkan anak saya. Enggak bisa. Namanya itu sudah ittirori, keputusan enggak boleh. Nih. Sabar yang diusahakan, sabar yang tidak bisa kita menolaknya. Makanya sabar ikhtiar itu penting. Jangan sampai kita jadi manusia yang putus asa. Fa'inal ittirori yastariku fihin nas. Yang namanya sabar ittirori itu semua dimiliki oleh semua manusia. Orang pasti punya namanya sabar ittirori. Kemudian walidzalika kana sabra Yusuf alaihissalam an mutawaati imra'atan al-aziz a'dhamu min sabri ala ma lahu min ikhwati lama alqu fil jabbi. Nabi Yusuf juga pernah diuji dengan 2 sabar. Sabar ikhtiari dengan sabar ittirori. Ternyata kedudukan yang paling mulia itu sabar ikhtiari. Bagaimana ketika itu Nabi Yusuf diajak dolenan ambek Zulaikha. Ayo Yusuf nanti nanggone kono, nanggone kenjeran ndelek sego bebek. Gak gelem ternyata Nabi Yusuf. Ini namanya sabar ikhtiar. Sebenarnya Yusuf juga bernafsu, Pak. Wong wedok ayu nggih. Cantik lagi. Tapi Nabi Yusuf diusahakan ojo sampai kecemplung zina. Ini namanya sabar ikhtiari, menghindar dari perkara yang dibenci oleh Allah. Nggih. Kemudian demikian pula Nabi Yusuf juga mengalami sabar ittirori. Dicekel ambek dulur-dulure, dipekut, digowo, diuncal nang sumur. Bisa berusaha? Enggak bisa berusaha, enggak bisa nolak. Ditelikongake, dipekut ya, diuncal nang sumur. Nggih. Itu namanya kalau sampean ditangkap polisi atau mungkin ditangkap orang-orang ketika berperang, mau dibunuh ya sudah.
sabar. Sabar apa? Sabar ittirari. Nggih. Nggak punya kekuatan, nggih. Dikepung oleh pasukan musuh. Ya sudah, sabar ittirari. Ya Allah, sudah sabar. Tawakkaltu alaika ya Allah, sudah sabar. Nggih. Nah, kalau sampean punya keahlian bela diri, ya gak apa-apa, sabar ittirari. Wis perang bisa naik, mati ya sudah. Namanya sabar ittirari. Nggih. Ada dua sabar. Sabar yang diusahakan, sabar yang tidak bisa kita lepas darinya. Pasti kita harus melaksanakannya, nggih. Namanya sabar ittirari. Fal insanu yastaghna an sabri fi hali minal ahwal. Maka dari itu seorang manusia seyogyanya dia itu bersabar dalam setiap keadaan, nggih. Li'annahu yataqallabu baina amri yajibu alai intisali yanfatan fidihi. Sebagaimana seseorang itu hidup di antara dua perkara, nggih. Yaitu di antara sabar dalam melaksanakan perintah Allah yang harus dia laksanakan. Sabar wa nahyi wa yajibu alai ijtinabihi wa tarkihi. Sabar dalam manusia kadang dihadapkan dengan perkara yang mana dia harus menjauhinya atau meninggalkannya. Kemudian wa qadri yajri alai ittifaqan. Demikian pula secara sepakat manusia harus menghadapi sabar takdir yang harus dia lakukan, nih. Yang harus dia lakukan. Kemudian ada empat lagi. Ya wa yajibu ni wa nikmatun yajibu syukrun al-mun'imi ala biha alaihi. Kemudian senantiasa sabar menghadapi kenikmatan yang harus dia nikmati. Ternyata kita itu menikmati kenikmatan itu juga ada bentuk kesabaran, Pak, nggih. Wa idza kanat hadil ahwal la tufariqihi. Karena keempat tadi itu tidak akan berpisah dari manusia, nggih, dari kita. Itu sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar dalam takdir Allah, sabar menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Menikmati gitu. Ya kudu sabar, nggih. Seperti itu. Fasabru lazimun lahu ilal mamati. Ternyata sabar itu harus kita lakukan, harus kita lazimi sampai kapan? Sampai maut menjemput kita. Nih, berusaha jadi manusia yang sabar. Wa kullu ma yalqal abdu fi hadid dar la yakhlu min nau'aini. Demikian pula setiap seorang hamba dia akan terjatuh atau mengalami di dunia ini yang tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, ahaduhuma yuafiku hawahu wa muradahu. Yang mana seseorang itu tidak lepas dari dua perkara ini, dia senantiasa menetapi sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya dan keinginannya. Yuafik itu melaksanakan. Selalu mereka itu melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya dan keinginannya. Kemudian wal akharu yukhalifu, atau mungkin sebaliknya, wahwa mutajun ila sabri fi kulli minhuma. Maka dari itu setiap manusia harus memiliki apa, Pak? Dua, nggih. Dua tersebutnya itu apa? Yaitu kita butuh sabar menghadapi hawa nafsu dan keinginan nafsu. Sabar, Pak. Nafsu pengen begini, kita kudu sabar, nggih. Kemudian wa amannaul muafiqu li ghiradihi. Adapun untuk perkara yang sesuai dengan hawa nafsu, yaitu kasihati wal jahi wal mali. Siapa orang yang enggak pengen sehat? Semua orang pengen sehat, enggak pengen loro-loron toai. Mesti manusia itu pengen sehat. Kemudian ada orang yang pengen terhormat wal jahi, pengen memiliki kedudukan, pengen punya pekerjaan yang enak. Termasuk harus sabar, nggih. Wal mali, ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan harta. Ya kudu sabar. Ya apa cara sabar punya harta? Ya banyak sedekah. Banyak berbuat baik dengan harta kita. Nggih. Jangan sekedar dinikmati harta itu, Bang, nggih. Tapi sabar bagaimana kita memiliki harta yang banyak supaya benar-benar harta ini benar-benar kita fungsikan dengan kesabaran kita. Ya ora awak dhewe saiki alhamdulillah sedina iki oleh rezeki 200.000. Alhamdulillah wis tak kena sedekahna nang masjid, kayak pengajian 100.000, alhamdulillah biasanya aku sedina belum 100.000. Sabar Pak nggih. Masya Allah luar biasa. Kemudian bahwa ahwajun sa'in ila as-sabri fiya min wujuhin nggih. Bersabar ditinjau dari berbagai macam sisi, itu diantaranya
yaitu hendaklah layar kanu ilaiha, tidak ambisi dalam meraup harta. Orang boleh bekerja, tapi ojo nemen-nemen. Ada orang yang maniak kerja. Wah, ada, Pak. Saya dulu itu punya teman kerja di bengkel itu. Lembur sampai 3 hari nggak pulang, Pak. Sehingga sekitar 1 minggu langsung, Pak. Itu lemburannya itu dulu UMR 578. Dia 1 minggu sudah dapat 2 juta, Pak. Melebihi UMR-nya. Karena garapan kapal besar nih. Itu dari Perak nih. Dharma Ferry, garapan apa namanya? Dharma Lautan. Itu subkon saya dulu. Maniak kerja, Pak. Gak tidur, nyantai. Itu tidur nunggu garapan. Orang yang ambisi dalam harta itu berbahaya. Nah, kalau panjang boleh kerja, tapi ojo nemen-nemen, nggih. Sisakan waktu untuk beribadah, sisakan waktu untuk mencari ilmu. Kemudian mana lagi? Wala yaghtaru biha, jangan tertipu dengan harta. Wala tahmilu alal batri wal farahi, jangan sombong dengan harta, jangan angku dengan harta. Nah, awak dhewe gak iso, Pak, jaman saiki, Pak. Dhewe motor ketokno dulur, ketokno kanca mejeng, dhewe mobil nyarek expander iki. Nah, ini Pak. Termasuk jangan kita tuh jadi manusia sombong. Gak oleh Ustaz, ya oleh. Tapi jangan sombong-sombong. Jangan angku-angku. Kenapa? Al-madmum itu perkara yang dicela. Alladzi la yuhibbuhu ahlahu. Ya la yuhibbuhullahu ahlahu. Yang mana Allah tidak cinta kepada orang yang memilikinya. Siapa? Orang yang tertipu dengan harta, orang yang senantiasa sombong dengan harta, orang yang angku dengan hartanya, orang yang ambisi dengan harta. Allah gak senang. Berarti kalian delek dunia, ya boleh lah. Jangan terlalu ambisi. Yang kedua, wasani ala yanhamuka fi nailiha. Tidak serakah dalam mencarinya. Wasalis ayasbiro ala adai haqqillahi fiha. Sabar dalam melaksanakan menunaikan hak-hak Allah. Yang keempat, ayasbiru ala sorfiya fil harami. Sabar tidak menginfakkan harta dalam perkara yang haram. Hati-hati, Pak. Ayo Mas Bu, urunan-urunan. Ayo sebagai bentuk solidaritas. Ayo urunan. Gewo. Kingko konco-konco katik bakar-bakar iwak tahun baru, ambil joget-joget. Hati-hati loh, Pak nggih. Sabar untuk menghindari perkara menginfakkan harta kita kepada perkara yang maksiat. Makanya sampai ngapunten nggih, ada orang ngamen, greng-greng nyanyian. Jangan kasih, Pak, orang pengamen itu. Kadang orang itu untuk menutupi aibnya, tidak mau jadi peminta-minta, hanya ngamen. Nggak boleh, Pak, ngamen itu. Banyak sekarang itu, Pak, ngamen itu. Pengamen-pengemis, kaya-kaya. Kalau keliling berapa itu, Pak? Lampu merah 1 menit. Minimal 1 orang 1 menit 5.000 lah. Dikali 1 jam, dikali 1 hari. Kalah sama bayaran ya, Pak. 1 juta 3 juta, Pak. Pengamen-pengamen itu. Bukan karena harta yang diberikan. Termasuk pengamen itu ada yang berpendapat sesuatu yang diharamkan. Kalau meminta-minta, fala tanhar, jangan kamu bentak. Wa ammasaila fala tanhar. Kalau meminta sampean kasih pengemis. Pak, nyuwun sewu, Pak. Sekarang itu heran nggih, di kampung-kampung dilarang pemulung, pengemis, pengamen masuk. Saya tanya Pak RT, Pak, mek pemulung pengamen aku sih mungkin setuju dengan sampean Pak RT. Pak RT saya nggih. Mek pengemis ojo rek. Gak ngono. Cak Fatur ngoten. Soale mek zaman saiki rawan usul penculikan. Kira-kira mek ana kejadian penculikan ya apa? Oh iya ya. Jadi pengemis, pengamen, apalagi pengemis, pengamen, peminta-minta, pengemis, pengamen, pemulung dilarang masuk. Memang bahaya, Pak, pemulung masuk, Pak. Saya pernah punya besi, punya besi tak buat engkreknya buat bakar-bakar ikan. Loh, kok hilang apa gitu? Hati-hati nih.
Makanya ini termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menginfakkan harkat kita dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Nggih. Qala ba'du salaf al-bala'u yasbiru 'alal mu'min wal kafir. Sabar ketika dia kena bala. Orang kafir, orang mukmin insya Allah sanggup. Orang kafir, orang mukmin ketika kena musibah bala, dia akan sabar. Wala yasbiru 'alal afiyati ila siddiqun. Tapi kebanyakan orang tidak akan sabar ketika dia mendapatkan kesejahteraan. Ini kalau ba'du salaf nih. Entah itu tabi'in, entah sahabat. Orang kalau kena musibah, yakin dia sabar. Tapi orang tidak akan kena sabar kalau dia dapat keuntungan. Sampean tiba-tiba akeh orderan. Wes yakin. Nggih, mek sampean enggak punya ilmu, wis gak mungkin ngaji, gak mungkin jamaah. Gak mungkin sabar. Orang ketika kena harta Pak, gak bisa sabar. Yang ngomong ba'du salaf. Wah, berarti sampean alhamdulillah nggih iso ngaji. Ya bukan berarti jangan sampai tidak minta order, ya minta order sama Allah. Tapi minimal jangan sampai kita lalai kepada perintah Allah. Jadi Abdurrahman bin Auf mengatakan waqala Abdurrahman bin Auf ubtulina bid-darra'is fasabarna. Kata Abdurrahman bin Auf, ini orang yang paling kaya loh Pak, sahabat Rasulullah ini. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ubtulina bid-darra'i fasabarna. Kalau kita diuji oleh Allah dengan kesulitan, dengan kesusahan, fasabarna, kami sanggup bersabar. Wa butulina bisarra falam nasbiru. Kalau kita diuji oleh Allah dengan sarra, dengan kemudahan, terus gak bisa. Falam nasbir, kita tidak bisa sabar. Karena terus order, tender masuk terus, garapan akeh terus, gak mari-mari, gak mungkin sabar sampean. Yakin ditinggal no kamen. Bagaimana kalau kita orang yang pengusaha yang cerdas, cari karyawan yang baik, ajak karyawan itu untuk taat kepada Allah. Tinggalkan dulu Mas, Mbak, tinggalkan dulu, sholat dhisik, kok habis sholat, monggo sampean, terus gantian. Saya punya teman Pak, dulu punya perusahaan catering. Jadi karyawan itu bebas, sampean turu-turu gak apa-apa. Sepenting deadline-nya jam sekian kudu masak, kudu mari, kirim. Saya nggak mau tahu sampai leye-leye gak masalah, gak tak reken. Sepenting garapan mari. Gimana bos caranya? Yuk sampean terserah, gantian. Garapan mulai maghrib sampai malam gantian istirahat. Ojo kerja bareng, sano. Terus gantian istirahat 3 jam, 4 jam, gantian sama temennya. Sepenting tahu beres. Nah ini gue, makanya aku panjang sedaya. Kalau sampeyan diuji oleh Allah jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang cerdas. Bagaimana? Gunakan karyawan dan jangan tinggalkan perintah Allah. Karena itu juga bisa menjadikan masuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan dengan harta kalian dan anak-anak kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti nyambut gawe ya nyambut gawe ya, tapi kudu ngerti perintahnya Allah. Enggak terlarang, nggih. Jangan dilalaikan kita dengan harta, dengan anak kita. Karena gara-gara anak kita jauh dari Allah. Gara-gara harta kita jauh dari Allah. Maka yang enggak sakit kalau sampai akan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku liqauli hada fa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Ya, sebelum kita laksanakan sholat isya berjamaah, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari bapak-bapak atau ibu-ibu tentang bab sabar. Nggih, monggo, tafadhol. Gimana? Berdemo? Oh, nggih. Pertanyaan luar biasa. Apakah seseorang yang berdemo kepada pemerintah, apakah orang yang berdemonstrasi nggih, kepada pemerintah
apakah bagian daripada pemberontak? Khilaf di antara ulama, karena memang ada larangan yang terjadi di masa sahabat ketika itu banyak yang memberontak kepada Al-Hajjaj. Apakah dikatakan memberontak? Dikatakan memberontak. Dalam catatan tanda kutip memberontak, tidak berbuat anarkis. Yang dia menamakan memberontak itu, Pak, ngapunten nggih. Dia itu mengeluarkan kata-kata yang menuju kepada perbuatan zalim. Termasuk itu memberontak itu. Kemudian membawa persenjataan tajam. Itu termasuk memberontak. Kemudian merusak fasilitas umum, itu namanya memberontak. Sebagaimana dalam negeri-negeri kaum muslimin memang ada larangan kita tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Dengan catatan tidak boleh menyuarakan kata-kata yang menimbulkan kerusakan, provokasi. Itu memberontak namanya. Kemudian membawa senjata tajam, saya ulang lagi, nggih. Merusak fasilitas umum, nggih. Menimbulkan kerugian, itu namanya memberontak. Sehingga khilaf yang kedua, ketika kita tinggal di negeri non-muslim seperti Indonesia, walaupun mayoritas adalah muslim, tapi hukumnya bukan hukum muslim, hukum demokrasi, hukum togut, buatan manusia. Ketika dia berdemonstrasi, dengan catatan dia melaksanakan ketentuan-ketentuan berdasarkan undang-undang negara, maka tidak dikatakan memberontak. Dengan catatan tadi, nggih. Dia menyuarakan aspirasinya, menasihati pemerintah dengan berdemonstrasi, dengan mengerahkan massa. Tapi dengan catatan tidak merusak, tidak membawa senjata tajam, ya, tidak berbuat kemungkaran. Itu dinamakan sah demonstrasi semacam itu. Kenapa? Karena demonstrasi dalam hukum demonstrasi dalam hukum demokrasi itu termasuk bagian daripada instrumen ketaatan kepada pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa ulil amri minkum. Ya, atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketika demo dengan cara damai itu sah. Karena bagian daripada taat kepada pemerintah, karena tidak ada kerusakan. Kalau kerusakan itu namanya memberontak, nggih. Sampai merusak fasilitas umum, nggih. Namanya nggak boleh. Makanya khilaf di antara kita, definisi demonstrasi di teman-teman sebelah mengatakan itu memberontak. Mas bro, memberontak itu kita mengangkat pedang. Itu memberontak itu. Kalau jangan lihat di dalam kitab Siyasah Asy'ariyah, kitab Siyasah Asy'ariyah, karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu dijelaskan tentang bab demonstrasi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga meninggal karena dia juga pernah mengerahkan massa. Ada perintah yang dolim. Tapi jurum ulama tetap kita tidak boleh taat kepada dengan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita kembali kepada riwayat Ibnu Abbas. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, jangan kamu memberontak kepada pemerintah walaupun itu seorang yang dipimpin oleh budak Habsyi. Boleh, hadis yang kuat. Tapi dengan catatan, boleh enggak? Boleh sampai demonstrasi, tapi caranya datangi pemerintah sampai berikan nasihat salami. Bisa sampean. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Sekarang itu kekuatan politik itu lewat demonstrasi, Pak. Kekuatan politik apa? Siasa demokrasi, bukan siasa Islamiyah, bukan. Makanya kekuatan politik sekarang itu pakai YouTube, pakai media sosial. Makanya mereka itu membuat para buzzer, menyebarkan fitnah, memberikan berita hoax. Kekuatan mereka seperti itu. Jadi demonstrasi ini, kalau demonstrasi sifatnya tidak merusak, tidak mengangkat pedang, tidak membawa senjata, tidak melakukan kata-kata yang kotor, provokasi, maka demonstrasinya sah. Nggih. Tapi kalau jenengan, kalau saya pribadi, saya lebih condong islah. Itu tanggung jawabnya orang-orang yang punya kemampuan seperti anggota dewan, RT RW, kelurahan, kecamatan,
kumpul dengan majelis ulama, dengan Kementerian Agama, ini gimana Pak? Seperti itu. Nggih, baru kita demonstrasi. Jangan cara baik, boleh Pak, nggih. Tapi teman-teman yang sebelah mengatakan tetap nggak boleh. Karena itu sebagai bentuk pemberontakan, karena mengerahkan massa. Hilaf, nggih, hilaf. Jadi hilaf. Makanya harus sabar, nggih. Demonstrasi itu gimana? Ya harus sabar, nggih. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu, Bapak-bapak? Oke, saya tambahin, nggih. Mungkin nanti kita masuk pembahasan yang lainnya, insya Allah besok. Saya ini mau mengutip sedikit saja, kurang sedikit sebenarnya. Cuma waktunya sudah selesai, nggih. Ada perkara yang ketika seseorang menghadapi ujian, nggih. Ada 4 perkara, ada 4 golongan seseorang ketika menghadapi ujian. Yang pertama adalah kelompok yang lemah. Kelompok yang lemah selalu berkeluh kesah. Ketika kena ujian, dia itu lemah, selalu berkeluh kesah. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua adalah yaitu kelompok yang sabar. Nah, ini kita masuk bab sabar. Kelompok yang ketiga, ridho. Ketika dapat ujian, dia ridho. Yus, gak apa-apa, wis. Memang ketetapan Allah, ridho. Kemudian ini kelompok yang keempat yang istimewa. Ketika dia kena ujian, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah. Makanya kalau jenengan lihat riwayat-riwayat, termasuk para ulama, ketika sunnahnya ketika kita kena ujian, ada keluarga, anak, istri, orang tua yang meninggal, ucapan yang pertama kali apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, kok baru tahu? Sampai berarti belum buka, nggih. Tapi kalau sampean, apa Mas? Anu Pak, bapakku meninggal dunia. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diantem sampean. Nggih. Ketika orang kena musibah, dia bersyukur kepada Allah atas ketetapan Allah, termasuk dia orang istimewa. Kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih. Kalau ada seseorang meninggal, orang beriman meninggal, atau keluarga kita meninggal, kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Kemudian kita istirja kepada Allah. Alhamdulillah di sini bukan dalam rangka senang, bukan. Memuji Allah. Memuji Allah. Kenapa? Hanya Allah yang hidup. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau yang hidup. Semuanya mati ya Allah. Nggak ada artinya. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alaknya bagaimana? Ya dilafalkan di hati. Kalau ada teman innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Jangan alhamdulillah innalillahi rajiun. Ya gegeran sampean. Kan kurang ajar. Kan juga mati bapakku. Boleh nggih. Adapun ketika seseorang tertimpa musibah yang mana dia itu dapat perlakuan tidak baik dari seseorang, ada 4 kelompok. Ketika seseorang dapat perlakuan jahat dari seseorang, ada 4 kelompok. Yang pertama adalah orang yang senantiasa memaafkan. Ya wis gak apa-apa, tak sepuro. Ini kelompok yang paling rendah nih Pak. Siapa diganggu orang, kemudian orang itu kita maafkan, itu paling rendah itu. Yang kedua, yaitu lapang dada terhadap tidak ingin membalasnya. Sampai didolimi, kemudian sampean memaafkan juga nggak pengen balas. Sampai diantem nggak apa-apa teman-teman, nah, gitu. Dipilih kan nggak apa-apa. Di kelompok yang kedua, tidak membalas. Adapun kelompok yang ketiga, ketika seseorang dianiaya, yaitu menganggap sebagai takdir Allah. Wis gak apa-apa wis, aku kok ngene memang takdir Allah takdirnya koyo ngene. Yang keempat yang paling istimewa, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Sama diantem plok. Loh, tak duit Mas. Iso sampean? Gak iso, Pak. Aku lo gak iso. Tempel tobrok dar, tas motor brak. Ya terus ngamuk emosi. Tobrok brak. Loh, sampean nabrak motorku. Kene, tak duit. Iso sampean ngono. Gak bisa. Tapi istimewa ini Pak. Istimewa. Orang yang ketika itu dia itu didolimi, malah dia berbuat baik. Siapa ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia istimewa Pak. Rasulullah ketika dilempar batu, dikasih kotoran unta, didoakan malah oleh Rasulullah. Apa nggak baik ini? Ketika ada yang sakit, itu yang melempar kemana kok nggak kelihatan? Biasanya lempar kotoran unta, batu kok nggak kelihatan.
pertama kali yang mendatangi sakit adalah Rasulullah. Angel Pak nggih, angel iki. Iki cuma teori saja, teori. Tapi kalau jenengan bisa mempraktekannya, berarti sampean luar biasa. Nggih, coba sampean kok tempili koncone enggak ngamuk, ojo Mas Bro, ojo ngamuk. Sampean dapat pahala mondal duweke. Ya, itu biasanya angel ngoten nggih. Ya mudah-mudahan kula panjenengan sedaya walaupun dapat ilmu sedikit tapi kita bisa mengamalkannya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ngaten yang bisa kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.